meluas. Bank Indonesia mencatat sistem pembayaran digital tersebut telah digunakan 60 juta orang. Semuanya, terima kasih. Menurut Gubernur Bank Indonesia, gagasan sistem pembayaran tunggal digital diluncurkan pada 17 Agustus 2019. Bank Indonesia mendeklarasikan Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS sebagai standar tunggal pembayaran berbasis digital. Saat itu KRIS merupakan cetak biru sistem pembayaran digital Indonesia periode 2019-2025. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan saat ini sistem pembayaran digital KRIS telah digunakan hampir 60 juta orang. Dari 13-14 QR di Indonesia, Pak Santoso ya, kita sepakat dengan Indonesia satu nusa bahasa KRIS. Itulah visi mimpi pada waktu itu. Dan sekarang berapa KRIS digunakan? 60 juta pengguna KRIS. Tepuk tangan. Sebelum KRIS diluncurkan, ada sekitar 14 jenis pembayaran digital yang digunakan berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Melalui Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS, seluruh kode QR disatukan dalam satu sistem. Penggunaan KRIS menjadi bagian dari transformasi digital sektor keuangan nasional. Kemudahan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai membuat aktivitas belanja jadi lebih efisien. Tapi, sejumlah penelitian perilaku konsumen menunjukkan bahwa seseorang cenderung lebih mudah mengeluarkan uang ketika menggunakan metode pembayaran non-tunai dibandingkan uang fisik. Alasannya sederhana. Saat menggunakan uang tunai, seseorang dapat melihat secara langsung jumlah uang yang berkurang dari dompetnya. Sementara ketika menggunakan pembayaran digital, proses pengeluaran uang terasa lebih abstrak karena hanya berupa angka di layar ponsel. Lalu, apakah fenomena ini benar-benar terjadi di masyarakat? Nih, sebelum aku mulai nih, kira-kira aku boleh nggak tahu nama ibu siapa? Nama Ibu Linda. Oke, Ibu Linda. Berarti udah berapa lama ya Ibu Linda di sini pakai KRIS kan ya? Udah berapa lama Ibu pakai KRIS-nya? Berapa bulan ya? Yang kemarin liburan kayaknya jalan 3 bulan ini nih. 3 bulan. Jadi kemarin tahun ajaran baru. Ajaran baru kemarin. Oh, baru Ibu berarti Baru, makainya. ya. Oh, baru. Nah, selain penggunaan KRIS ini menurut Ibu tuh dia memudahkan Ibu atau kayak malah ada kendala gitu? Kayak memudahkan sih ya kalau buat Ibu. Karena kan kalau cash kan kita harus selalu ada kembalian. Kalau ini kan enggak. Jadi lebih cepat lah transaksinya. Gitu. Berarti menurut Ibu KRIS ini berguna banget ya, bermanfaat. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara berinteraksi. Jika dahulu masyarakat menggunakan atau mengandalkan uang tunai, sekarang masyarakat lebih dominan untuk menggunakan pembayaran secara digital. Data menunjukkan penggunaan pembayaran digital terus meningkat setiap tahunnya. KRIS bahkan telah digunakan oleh jutaan pelaku di Indonesia, mulai dari usaha mikro, sebelumnya nih aku boleh nggak tanya-tanya sedikit? Boleh. Sebelumnya aku ngobrol sama kakak siapa? Namanya Sultan Syarif Timur, tapi siapa aja Timur. Oh, Timur. Kak Timur berarti. Oke, sebelumnya kakak pengguna pembayaran digital nggak? Iya. Oke. Aku punya pertanyaan nih. Kakak kalau misalnya disuruh bayar itu mendingan pakai tunai atau pembayaran digital? Mungkin
kalau di zaman sekarang itu lebih enakan pakai digital ya, karena kita lebih meminimalisir pemegangan uang cash, jadi kayak lebih nggak ada yang repotin aja sih. Berarti pembayaran digital tuh sangat memudahkan kakak gitu. Tapi kakak ada ngerasa nggak kekurangan dari pembayaran digital ini apa? Mungkin kalau misalkan ada masalah koneksinya, kalau misalkan masalah koneksi itu yang benar-benar menghambat tuh adanya pembayaran digital. Berarti jadi kayak lama ya kak, lebih lama gitu. Oke. Satu lagi ya kak. Kakak pernah nyesel nggak kalau misalnya belanja tapi pakai pembayaran digital? Pernah nyesel atau enggak pakai pembayaran digital? Pernah sih. Waktu itu pernah satu kejadian, jadi kita udah bayar, cuman gak masuk tuh, tapi di kitanya masuk, entah dari masalah dari rekening yang kita kirim atau dari pihak yang memegang bank digitalnya itu sih kayak kurang tahu. Akhirnya saya bayar 2 kali. Di situ saya benar-benar nyesel lah. Oh iya, iya. Itu sering banget sih kak terjadi juga ya di beberapa orang. Oke, terima kasih ya kak Timur untuk waktunya. Terima kasih banyak. Kris telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi. Kemudahan, kecepatan, dan keamanan menjadi alasan utama mengapa metode pembayaran ini semakin banyak diminati. Namun, pertanyaan mengenai apakah Kris membuat seseorang lebih menjadi konsumtif ternyata tidak memiliki jawaban yang sederhana. Sebelumnya aku bicara sama kakak siapa nih? Kak Alvin. Oh, Kak Alvin. Kira-kira Kak Alvin udah berapa lama menggunakan Kris atau pembayaran digital kayak gitu? Mungkin udah dari tahun lalu sih sampai sekarang, berarti hitungannya setahun ya? Ya, berarti lumayan lama ya kak, selama setahun. Nah, pertanyaan itu adalah kakak nih semenjak menggunakan pembayaran digital atau QRIS ini, kakak ngerasa nggak lebih boros atau malah lebih bisa menjaga keuangan kakak? Justru kalau Kris sih ya, kalau aku ya lebih bisa ngehemat sih, karena kan ngegenapin uang yang di situ doang, jadi nggak terlalu banyak keluarin duitnya dibanding pakai cash. Berarti kakak malah jadi lebih hemat ya? Ya. Oh gitu, oke. Bagi sebagian orang, kemudahan transaksi dapat memicu pembelian impulsif, sementara bagi yang mampu mengelola keuangan dengan baik, Kris justru membantu memantau pengeluaran secara lebih teratur. Pada akhirnya, bukan teknologi yang menentukan seseorang menjadi boros atau hemat, melainkan bagaimana seseorang menggunakan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah sejak penggunaan Kris Anda merasa lebih hemat atau justru malah lebih sering melakukan pengeluaran secara impulsif? Dengan QRIS transaksi, Jatim makin praktis. Tinggal scan QR transaksi langsung beres. Memudahkan dari sisi customer dan pedagang. Salah satunya di warung siapa ya? Nama saya Ridho. Masa jualan kelapa santan di sini ada pembayaran QRIS nggak? Enggak, kita nggak pakai. Oke, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena di sini banyak kan yang beli ibu-ibu, kalau enggak nenek tua. Iya. Terus memang enakan pembayaran uang tunai apa QRIS? Kalau bagi saya sih enakan tunai. Bukannya enakan QRIS ya mas, biar nggak kembali-kembali gitu? Enggak, karena kelapa kan banyak kan ibu-ibu gitu, pasti kan dia ngasih duit pas. Oh gitu. Kalau masnya sendiri pengguna QRIS nggak? Kalau bayar apa-apa gitu? Iya, saya pakai, cuma nggak satu gitu kan. Terus dari kapan tuh masnya pengguna QRIS? Udah lama? Udah lumayan, setahun lah baru. Udah. Aplikasi apa yang mas pakai? Dari aplikasi apa? Dana, Cbank, BCA, BRI.
Tapi masih ada niatan buka untuk pembayaran digital nggak? Nggak ada sih, nggak ada buat pakai QRIS itu nggak ada. Nggak ada ya. Emang ibu-ibu nggak ada yang nanyain QRIS gitu kalau bayar di sini? Nggak ada, ibu juga jarang bawa HP sih. Oh gitu ya. Kan nggak ada anak muda ya. Makasih ya. Sebenarnya nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Maria Kak. Kakaknya pengguna QRIS dalam sehariannya? Ya, sekali saya menggunakan QRIS dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau boleh tahu dari bank mana ya Kak? Saya menggunakan QRIS dari Bank OVO dan GoPay, Kak. Menurut kakak, QRIS itu kan ada Kalau menurut saya, QRIS ada adminnya itu sudah biasa dan itu worth it karena itu pajak dari bank tersebut dan juga pajak dari usahanya tersebut. gitu ya? Alasan kakak memilih QRIS itu apa? Alasan saya memilih QRIS adalah karena QRIS mudah dalam bertransaksi, simple dan juga tidak merepotkan semua. Kalau kakak pakai QRIS itu kadang ada kendalanya apa? Mungkin kalau bagi saya, waktu itu saya pernah menggunakan QRIS, tetapi kendalanya itu hanya di internet saja. Waktu itu saya lupa kalau misalnya saya tidak punya paket, jadi terkendala di situ. Sudah berapa lama kak menggunakan QRIS? Saya menggunakan QRIS sudah hampir 3 tahun, Kak. Lumayan lama ya? Iya. Menurut kakak enakan QRIS atau uang cash? Kalau menurut saya lebih enakan QRIS, Kak, karena kalau QRIS itu kan kita langsung bayar dan tidak perlu menunggu uang kembalinya lagi. Dan kalau misalnya kita mau keluar juga tinggal bawa HP saja, nggak perlu bawa dompet. Berarti kakak lebih sering bertransaksi lewat QRIS ya? Iya, betul banget. Kalau kekurangan dari QRIS itu apa kak? Kekurangannya paling ada sistemnya error, Kak. Terus habis itu Boleh tahu nggak nama kamu siapa? Kayla Nur Fitri ya? Kayla ya? Oke, Kayla, kamu pernah menggunakan QRIS atau pembayaran digital lainnya nggak? Pernah? Kalau pernah, kamu biasanya berapa kali sih dalam sehari untuk pakai QRIS? Minimal 3 kali. 3 kali? 3 kali dalam sehari? Nah, itu biasanya untuk belanja apa aja tuh? Kayak kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan kuliah? Jajan sih. Oh ya, jajan. Oke. Alasan kamu pakai QRIS itu apa deh dari Pak? Iya. Mempermudah pembayaran, terus juga lebih cepat. Cepet ya? Iya sih. Kamu kalau di sehari-hari gini biasanya emang lebih banyak pakai QRIS atau pakai uang tunai juga? QRIS, ini aja nggak bawa cash. Sering nggak bawa cash ya? Iya. Makasih banyak ya Kayla. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Teguh. Bapak Teguh. Iya. Bapak udah berapa lama pakai QRIS? Udah sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, berarti itu selama Bapak bekerja gitu? Iya, selama bekerja menggunakan QRIS ya. Oh, seperti itu. Bapak lebih suka pakai QRIS dalam sehari-hari atau pakai cash, dan Bapak bisa nggak jelasin kenapa gitu? Lebih senang sih pakai cash, karena kalau pakai QRIS tuh agak ribet, kita ngambil dulu ke counter dulu atau ke bank dulu, ke ATM dulu. Sedangkan cash kan kita langsung ada duitnya, kita langsung bisa beli kebutuhan yang kita perlukan, gitu aja. Iya. Berarti Bapak lebih suka pakai cash sebenarnya ya? Oke Bang. Boleh nggak Bapak kasih tahu ke kita kekurangannya atau apa ya, permasalahan yang pernah terjadi dengan
gitu selama Bapak tuh pakai gitu? QRIS itu sebetulnya sih uang digital yang agak dipermudah ya. Cuman kadangkala suka dipotong kayak gitu, suka ada potongannya itu admin satu. Keduanya juga agak ribet karena kita harus ke counter. Yang tadi ya? Iya, harus ke counter atau ke ATM untuk mencairkan uang yang kita punya kayak gitu. Itu aja. Berarti tapi Bapak kalau tap QRIS gitu Bapak sering pakai nggak kayak yang cuma tinggal scan gitu? Ada Bapak Iya, pernah? sering. Oh sering pakai juga? Sering kalau ke warung Madura kan sekarang kan udah ada scan-nya tuh. Iya. Beli rokok atau beli kebutuhan kayak gitu. Atau juga kalau ada penumpang juga yang pakai QRIS bang ya udah QRIS kayak gitu. Itu aja. Terima kasih banyak ya Pak Teguh ya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Namanya Bapak siapa ya? Saya namanya Rofik. Pak Rofik. Pak Rofik ya. Bapak kalau boleh tahu udah berapa lama menggunakan QRIS ini? Hampir 4 tahunan lah. 4 tahunan itu selama Bapak jualan? Iya, dari aplikasi ini. Pokoknya dari semenjak udah ada GrabFood, ya itu udah ada QRIS. Di sini Bapak ada GrabFood-nya juga. Bapak tahu aplikasi tahu bisa daftar QRIS, tahu bisa daftar di GrabFood itu dari mana? Kalau itu dari GrabFood ada langsung dari QRIS-nya ada dikasih namanya aplikasinya. Gitu. Berarti Bapak bikin sendiri gitu. Ya, terus nanti dapat ada kode QRIS-nya ada. Kalau boleh tahu itu kena admin gitu nggak sih Pak? Kalau admin 7 perak. Oh 7 perak adminnya. Jadi menurut Bapak itu merugikan atau enggak sih biasanya karena cuma 7 perak ya? Sebenarnya enggak sih, nggak merugikan. Cuma kadang kita kena pajak dari ini, ya kita kenain pajak dari apa yang beli. Iya. Berarti jadi Bapak otomatis gak langsung bayar sendiri gitu ya? Oh baik. Kalau untuk pemakaian QRIS ini Bapak kadang ada kendala atau masalah gitu? Kadang kendala, alhamdulillah belum pernah. Cuma kadang ya ada kendala ke pending mas, ada ya pending. Tapi kalau iya. Internet gitu ya Pak? Menurut Bapak nih lebih enakan pakai orang-orang belanja pakai QRIS atau belanjanya tuh pakai duit cash gitu? Dua-duanya sama ini, ya imbang lah. Jadi 50-50 ya bisa. Jadi Bapak nggak ada masalah dong berarti dengan cash ataupun QRIS? Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bapak untuk waktunya. Sebelumnya ini boleh tahu nggak nama abangnya siapa? Charlie. Siapa Bang? Charlie. Charlie. Bang Charlie. Oke. Berapa lama Bang udah pakai QRIS? Kalau masuk ke sini baru setahun. Di sini berarti baru setahun. Waktu itu pakai QRIS itu menurut Abang nyusahin atau malah bikin mudah? Lebih simpel. Lebih simpel. Ah. Tapi suka ada kendala gitu gak Bang? Iya. Kadang error. Error tuh karena apa Bang? Nggak tahu dari jaringan, nggak tahu dari aplikasinya. Menurut abangnya pakai QRIS itu lebih enak atau mendingan pakai cash kalau buat customer gitu ya? Lebih enak. Kenapa Bang? Karena dia lebih simpel, tanpa kita pegang apa-apa. Ya langsung. Kayak tanpa kembalian gitu ya. Iya. Selain QRIS ini abang biasa pakai apa lagi Bang? Transfer gitu. Oh, transfer ke Gopay Taudana. Oh